siang, selamat datang di webinar Duologi Channel berkolaborasi dengan Sentra Mitra Muda dari Jakarta. Selamat siang juga buat Bang Frans, selamat siang juga buat Kak Firly, apa kabar? Baik, Kak. Oke, untuk kali ini tema yang akan kami buat adalah menjaga kesehatan sebentar. Menjaga kesehatan seksual dan reproduksi bagi kaum milenial. Yang akan dibawakan oleh Bang Frans Judia Samosir dan Kak Firly Andriani. Oke, untuk peraturan seminar kali ini adalah para peserta tidak diizinkan untuk menghidupkan suara selama sesi materi dan hanya boleh menghidupkan suara ketika mau bertanya kepada para pembicara. Dan mohon maaf bila ada gangguan sinyal dan saya juga sekalian mengadmit para peserta di sini. Jadi mohon maaf kalau misalnya ada gangguan dari saya sendiri. Oke, kali ini kita akan memulai acara kita dengan sesi materi yang akan disampaikan oleh Kak Firly Andani. Waktu dan tempat saya persilakan, Kak. Ya, oke. Terima kasih Kak Kari sebelumnya. Selamat siang semuanya teman-teman. Semoga kabarnya baik ya. Kenalkan aku Firly. Di sini aku saat ini menjadi relawan di Sentra Mitra Muda PKBI DKI Jakarta, sekaligus juga fasilitator kesehatan seksual reproduksi bagi remaja, dan aku sendiri pun adalah remaja yang tentunya peduli juga nih dengan isu kesehatan seksual reproduksi. Nah, oke, Kak Haris mungkin bisa dibantu untuk presentasinya. Ya. Nah, di sini aku bakal sharing sedikit tentang menjaga kesehatan seksual dan reproduksi bagi kaum milenial. Nah, next slide. Nah, berbicara tentang kaum milenial, ini tuh apa ya, bisa disebut sebagai nama bekennya remaja lah ya. Nah, aku sendiri di sini remaja karena sebenarnya remaja sendiri itu dikategorikan ada dua nih, ada dari IPPF sama dari Kemenkes yang merujuk ke WHO. Kalau dari IPPF itu remaja itu usia 10 sampai 24 tahun, dan dari Kemenkes yang merujuk kepada WHO itu usia 10 sampai 18 tahun. Nah, sebelum aku lanjut ke slide selanjutnya, aku mau tanya dulu nih ke para peserta, ke teman-teman yang udah join di sini. Kalau boleh tahu umurnya berapa nih? Bisa tulis di chat box. Oh, ada yang bilang 25, 16, 23, 20, 22. Oh, ini berarti masih banyak juga yang terkategorisasi ke umur, ke usia remaja nih. Berarti banyak kaum milenial juga nih. Dan tadi juga ada yang 25 tahun ya pernah ada dalam masa remaja juga ya, dan pernah mengalami gimana rasanya menjadi remaja, dan tentunya sering juga berhadapan dengan remaja, dan pastinya kenapa akhirnya penting nih buat kita sama-sama tahu nih tentang menjaga kesehatan seksual reproduksi. Next slide. Nah, ada satu pertanyaan nih, siapa sih remaja tuh? Nah, terlepas dari usia tadi tuh, remaja usia 10 sampai 24, 10 sampai 18. Nah, kalau dibilang tentang remaja, apa sih yang terlintas di benak teman-teman semua ketika disebutkan kata remaja? Nah, teman-teman bisa tulis di kolom chat, ketika disebut remaja nih, apa sih yang langsung terpikirkan gitu? Bisa tulis ya di kolom chat teman-teman. Kayak kalau misalnya aku sendiri nih, ketika dibilang kata remaja, yang terlintas di benak aku tuh, nah iya bener, ini sejalan banget nih sama aku nih, Kak Paul Medan. Masa-masa yang indah. Terus ada lagi nggak nih dari teman-teman yang lain ketika disebutkan kata remaja, apa sih yang terlintas di benak teman-teman semua?
Terus juga ada dari Kak Flora Fitri nih, masa-masa yang sulit terlupakan. Terus dari Kak Reinhardt juga masa bebas gitu. Terus juga banyak tanggung jawab. Wah, oke. Terima kasih teman-teman yang udah berpendapat. Terus juga, oh iya ada satu lagi ini dari Kapal Medan, semangat katanya maju tak gentar. Terus dari Karidiawati juga beralih dari anak menjadi dewasa, masa beranjak dewasa. Oke, keren banget. Dan dari komentar teman-teman nih terkait remaja, aku lihat banyak kata-kata positif nih yang muncul, bukan kata-kata negatif gitu ya. Oke, ke next slide. Nah, tapi nggak bisa dipungkiri juga nih teman-teman, masih banyak juga orang-orang, bahkan remaja itu sendiri yang ketika dibilang, disebutkan kata remaja itu yang terlintas di benaknya tuh hal-hal yang negatif, stigma-stigma negatif, kayak remaja tuh nakal, tukang bolos sekolah, terus juga suka banget coba-coba kayak coba merokok, penasaran gimana rasanya pacaran gitu, gimana rasanya berciuman kayak gitu ya kan. Masih banyak banget orang-orang yang menstigma remaja sebagai stigma negatif gitu. Nah, sebenarnya dari hal-hal yang tertulis di sini ini tuh mitos atau fakta sih teman-teman, bisa tulisin lagi ya di chat box. Menurut teman-teman ini mitos atau fakta bahwa remaja itu nakal, remaja itu tukang bolos sekolah, selalu mencoba merokok, mencoba pacaran, dan lain-lain. Mitos atau fakta? Bisa dituliskan di kolom chat. Nah, dari Kak Pilih katanya fakta. Hidup bebas katanya. Dari Kak Paul Medan juga fakta. Fakta Kak katanya. Oke, terus ada juga nih dari Kak Anissa Inayah katanya mitos. Wah, yang bener apa nih? Mitos atau fakta? Ayo. Nah, oke, terima kasih teman-teman. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, sebelum kita lebih jauh bahas tentang siapa itu remaja, nah kita lihat dulu slide di samping. Nah, terus ada jawaban juga dari Kak Clara, katanya karena remaja tuh punya rasa apa ya, penasaran yang tinggi. Oke, kita lanjut ke next slide. Nah, kalau misalkan kita ngomongin soal remaja, ini tuh erat juga kaitannya sama hak. Nah, teman-teman semua di sini pastinya pernah dengar atau pernah belajar mungkin di sekolah dulu tentang hak asasi manusia. Ya, hak asasi manusia, hak yang melekat yang ada pada diri kita sejak lahir gitu. Nah, tapi mungkin belum belajar secara menyeluruh, secara luas, padahal sebenarnya banyak banget poin-poin yang ada di hak asasi manusia itu. Salah satunya ada juga elemen yang adalah hak kesehatan seksual dan reproduksi. Nah, kalau misalkan hak kesehatan seksual reproduksi ini tuh apa sih gitu ya kan? Pasti kan masih ada yang belum tahu nih hak KSR atau hak kesehatan seksual reproduksi itu apa aja yang menjadi hak dari kesehatan seksual reproduksi ini gitu kan. Nah, ini tuh penting banget teman-teman. Ini tuh yang menjadi dasar juga dari kenapa gimana kita menjaga kesehatan seksual reproduksi kita. Dan ini tuh tentunya harus diinformasikan, harus terinformasikan, kita juga harus tahu, dan kita juga harus punya pengetahuan gimana cara menjaga kesehatan seksual reproduksi. Jadi kita harus tahu informasinya secara menyeluruh, secara komprehensif. Dan kalau misalkan di sesi ini doang, rasanya nggak cukup kalau misalkan kita pelajari semua tentang pendidikan kesehatan seksual reproduksi. Jadi teman-teman di sini juga setelah sesi ini perlu juga nih cari informasi lain terkait ini. Next slide. Nah, tadi kan ketika ditanya siapa sih remaja itu gitu kan, tadi juga ada banyak ya stigma-stigma negatif yang tertanam gitu ya, yang terbayangkan gitu oleh orang-orang terhadap remaja ini. Nah, padahal sebenarnya remaja ini tuh siapa? Remaja ini adalah warga negara juga gitu. Dengan demikian remaja juga harus dijamin nih haknya dan harus dipenuhi gitu. Dan negara apa sih yang harus dijamin ya? Yang dijamin adalah penghormatannya, pemenuhannya, perlindungan hak seluruh warga negaranya, termasuk perlindungan untuk remaja juga, untuk anak muda juga. Dan kemudian
remaja ini juga merupakan generasi yang punya kebebasan untuk menentukan identitas dirinya di masa kini dan masa depan. Maksudnya apa tuh? Nah, kalau misalkan kita balik lagi nih ke masa kecil, di mana zaman-zamannya kita tuh kayak masih belum tahu apa-apa, terus segalanya diarahkan oleh orang tua, kayak dari cara berpakaian pun gitu kan, sampai pemilihan warna pun itu masih dituntun oleh orang tua, kayak kalau cewek nih harus berpakaian yang warnanya soft-soft, yang feminim-feminim, yang warnanya pink, yang warnanya biru kayak gitu. Kalau misalkan cowok nih harus pakai baju yang warnanya gelap, kayak misalkan hitam dan lain sebagainya gitu. Tapi beralih ke masa remaja, di mana kalau remaja ini tuh pikirannya udah kritis gitu kan, udah bisa tahu apa yang benar, apa yang salah, dan juga jadi akhirnya remaja ini juga punya hak dan punya kebebasan untuk menentukan nih, kayak tadi nih misalnya untuk cara berpakaian sendiri gitu kan, kita bebas lah mau pakai baju kayak gimana, mau pakai baju warna apa, seperti itu. Nah terus selanjutnya anak muda juga, siapa sih remaja juga bisa kita bilang sebagai generasi penerus bangsa. Sering dengar kayak gitu kan, generasi penerus bangsa, agen perubahan ya kan. Dan remaja ini perlu mempersiapkan hidupnya di masa mendatang yang sesuai dengan prinsip kemanusiaan tentunya. Dan untuk itu remaja juga harus terlibat dalam kehidupan sosial dan proses perdamaian. Nah, kenapa sih kok bicara tentang remaja kok nyangkutnya ke hak gitu kan? Nah, remaja ini perlu kan generasi penerus bangsa, agen perubahan ya kan. Dan untuk mewujudkan itu, untuk menjadi remaja, untuk menjadi generasi penerus bangsa, pastinya remaja ini harus didukung ya kan, harus didukung, harus disupport, dan salah satu dukungannya dengan apa gitu. Kenapa harus didukung dan disupport? Nah, next slide. Nah, karena remaja itu punya yang namanya hak. Bukan hanya remaja, bahkan semua orang itu punya yang namanya hak gitu, termasuk hak kesehatan seksual dan reproduksi. Nah, mungkin teman-teman di sini udah pada tahu, tapi juga mungkin ada yang belum tahu secara jelas apa sih kesehatan seksual dan reproduksi itu. Nah, kalau aku jadi kalau misalkan kesehatan seksual reproduksi itu adalah keadaan sejahtera secara utuh, baik secara fisik, secara psikis, juga secara sosial, di mana kalau terkait seksual dan reproduksi. Nah, kalau misalkan bicara tentang seks gitu kan, kadang nih masih banyak yang ketika disebutkan kata seks itu tuh langsung merujuknya ke hal-hal yang negatif ya kan. Padahal sebenarnya seks sendiri adalah ini apa, jenis kelamin kan, laki-laki dan perempuan. Terus kalau seksualitas itu apa? Nah, seksualitas itu keadaan yang lebih luas lagi jangkauannya, baik secara aspek biologis, secara aspek psikis maupun sosial. Kalau misalkan dari aspek biologisnya itu terkait sama organ reproduksi, sama kelamin ya kan, dimana kita juga harus menjaga kesehatan, harus menjaga organ reproduksi kita, harus menjaga dorongan seksual ataupun perilaku seksual kita. Nah, terus menjaga kesehatan seksual dan reproduksi adalah hak ya kan. Siapa yang harus memenuhinya? Yang harus memenuhinya adalah diri kita sendiri, kemudian orang lain, terutama juga negara. Itu yang harus memenuhi hak kita. Next slide. Nah, terus apa nih hubungan dari hak sama menjaga kesehatan seksual reproduksinya sendiri? Nah, sebenarnya hak ini kan yang ada pada diri kita sejak lahir ya kan. Nah, ketika hak ini terpenuhi, hak tentang kesehatan seksual reproduksi ini terpenuhi, pastinya kita juga akan sehat secara seksual maupun reproduksi kita. Nah, gitu. Terus apa aja sih hak kesehatan seksual reproduksi remaja ini? Nah, kita juga perlu tahu nih, karena gimana kita mau memperjuangkan hak kita sedangkan kita nggak tahu di hak kita gitu. Jadi gimana kita mau menjaga kesehatan seksual reproduksi kita sedangkan hak-hak kita tuh tidak terpenuhi, hak-hak kita tuh dilanggar sebagai macamnya. Dan ini adalah hak kesehatan seksual reproduksi, ada 10 poin. Yang pertama itu hak untuk mendapatkan persamaan, perlindungan hukum yang sama, dan bebas dari semua bentuk
diskriminasi. Dan ini tuh ya gak pandang bulu gitu, mau lo remaja yang ada di jalanan, remaja yang ada di LPKA, remaja yang ada di sekolah, atau remaja yang sekarang adalah anak pejabat, atau remaja yang sekarang adalah selebritas misalnya, ini nggak pandang bulu gitu, siapapun berhak mendapatkan persamaan perlindungan hukum yang sama dan bebas dari semua bentuk diskriminasi. Nah, ngomong tentang selebritas nih, saat ini tuh ada isu yang lagi trending di Twitter ya, bahkan di sosial media, itu terkait Zara JKT48 dengan pacarnya ya, terkait snapgram itu. Nah, dari sini juga kita bisa lihat nih bahwa haknya si Zara ini nih haknya tidak terpenuhi gitu, dimana dia tuh gak sengaja mungkin ya terposting di snapgram, terus dia udah menghapusnya, tapi ternyata kalah nih sama tangan netizen kemudian merekamnya dan kemudian dibagikan di sosial media sampai akhirnya viral seperti ini. Dan itu udah melanggar ya, kan sebenarnya untuk menyebarkan suatu foto yang di situ ada orang lain pasti itu harusnya membutuhkan persetujuan dari orang tersebut ya kan. Terus selanjutnya ada hak untuk berpartisipasi tanpa memandang seksualitas dan gender, siapapun berhak untuk berpartisipasi. Kadang mungkin kita sendiri gitu kayak ngerasa ketika ada orang lain yang berbeda gitu, kayak misalnya ada cewek yang agak tomboy gitu kan, mau join nih di sosial kita gitu, terus kita tuh memandangnya kayak aduh, padahal itu adalah hak setiap orang untuk berpartisipasi terlepas dari seksualitas dan gendernya. Dan kemudian ada juga hak untuk hidup merdeka, keamanan, dan integritas tubuh, terus juga hak privasi, hak untuk otonomi personal dan diakui di depan hukum, hak untuk bebas berpikir, berpendapat, berekspresi, dan untuk mengasosiasikannya dalam kehidupan sosial, terus juga hak untuk mendapatkan kesehatan dan keuntungan perkembangan ilmiah, termasuk kesehatan ini juga pelayanan ramah remaja. Nah, teman-teman, kalau misalkan ngomongin tentang remaja, sebenarnya di puskesmas itu ada yang namanya Poli PKPR. Nah, Poli PKPR itu Poli Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja. Nah, ini khusus untuk remaja, dan remaja di situ bisa konsultasi, bisa konseling terkait hal-hal yang terjadi pada dirinya gitu. Terus untuk mendapatkan informasi juga tentang kesehatan seksual reproduksi gitu. Terus juga selanjutnya ada hak mendapatkan pendidikan dan informasi. Nah, sebenarnya kesehatan seksual reproduksi ini tuh harusnya terinformasikan gitu. Bahkan sebenarnya kalau boleh saran nih ke pemerintah, seharusnya perlu nih untuk ada di kurikulum sekolah gitu. Jadi bukan hanya pelajaran matematika, terus pelajaran olahraga, bahasa Inggris dan sebagainya, tapi juga ada yang namanya pendidikan kesehatan seksual reproduksi, karena ini tuh penting banget. Kenapa penting? Nah, nanti bakal kita bahas lebih lanjut lagi. Dan selanjutnya, hak untuk memilih atau tidak memilih menikah dan menentukan secara merencanakan memiliki keluarga, memiliki atau tidak memilih bagaimana, kapan akan mempunyai anak. Nah, kadang ini nih yang jadi heboh nih di momen-momen perayaan hari besar atau momen-momen kumpul keluarga, kayak kita ditanya kapan nikah gitu kan, kapan punya anak, kapan sebagai macamnya gitu kan. Pas ditanya kapan nikah nih, cepetan nikah, udah hampir 25 juga emang mau jadi perawan tua sebagai macam kayak gitu. Padahal itu hak kita untuk memilih kapan akan menikah, mau berkeluarga atau enggak kayak gitu. Terus yang terakhir itu ada hak untuk akuntabilitas atau pertanggungjawaban dan ganti rugi. Nah, next slide. Nah, terus gimana kita sebagai remaja melindungi dan menjaga kesehatan seksual dan reproduksi kita? Next slide. Nah, ini nih yang bisa kita lakukan untuk menjaga kesehatan seksual reproduksi kita. Yang pertama, yang paling utama adalah hapus dulu kata tabu jadi mau tahu. Tadi aku juga udah nyinggung beberapa, kayak mungkin kalau misalkan
diomongin aja sedikit tentang seks, itu tuh langsung berpikirnya yang negatif gitu kan. Padahal sebenarnya seks itu jenis kelamin, laki-laki perempuan gitu. Terus juga ketika kita masih kecil, orang tua memperkenalkan kita, ini mata, ini hidung, ini tangan, segala macam. Tapi ketika beranjak ke organ reproduksi kita, ke kelamin kita, itu tuh kayak orang tua tuh menghindari untuk membahasnya gitu. Bahkan untuk vagina dan penis sendiri itu disebut dengan istilah lain, kayak seperti penis itu disebut burung, terus juga vagina disebut kue apem, padahal kan itu adalah bagian dari tubuh kita. Terus kenapa harus dihindarkan untuk dibahas gitu? Padahal yang harus kita jaga itu tuh, yang harus kita jaga kesehatannya bukan cuman jantung kita, bukan cuman mata kita, hidung kita, telinga kita, tapi vagina dan penis juga itu juga harus kita jaga kesehatannya ya kan. Dan itu sih yang utamanya, kita harus ubah dulu kata tabu menjadi mau tahu, karena semuanya itu ilmiah ya kan. Vagina, penis, emang apa salahnya ya kan gitu. Kita bahas itu, kalau misalkan kita tabu menghindari untuk membahas itu, ya kita nggak akan tahu informasi-informasi bagaimana kita harus menjaga kesehatan seksual reproduksi, bagaimana kita terhindar dari pelecehan seksual, kekerasan seksual, sebagai macamnya kayak gitu. Dan terus juga untuk menjaga cash pro, kita juga harus tahu tuh hak yang tadi, supaya kita juga bisa memperjuangkannya dan tahu juga ketika hak kita itu tuh tidak terpenuhi, dan ya bisa memperjuangkannya gitu. Terus juga kita bisa mengakses informasi sebanyak-banyaknya mengenai seksualitas, dan jangan tabu, karena mungkin di sekolah kita tuh tidak terinformasikan ya tentang pendidikan kesehatan seksual reproduksi. Mungkin kita tuh hanya terinformasikan sebatas pelajaran biologi, yang itu juga cuman sel sperma, sel telur ketika bertemu nanti akan terjadi pembuahan, hamil, tapi nggak disertakan kayak misalnya risiko apa yang timbul dari perilaku seksual kita sebagai macamnya, seperti itu. Terus juga kita bisa memulai untuk menjadi remaja yang berkualitas dengan mengambil keputusan yang kita juga sudah pahami risikonya itu apa. Yang pastinya itu sih, ketika kita mengambil keputusan ya pasti harus tahu nih risikonya itu apa. Dan kita nggak akan tahu risikonya ketika kita nggak terinformasikan. Karena itu ini hal yang satu hal yang penting. Terus juga kita bisa kenali diri sendiri, sehat secara seksual dan reproduksi. Nah, kalau misalkan sehat secara reproduksinya sendiri, itu dimulai dari kayak kita tuh ganti celana dalam 2 kali sehari minimal, terus juga mencukur, buat yang udah usia-usia remaja itu bisa mencukur bulu kemaluannya itu secara berkala, jadi jangan sampai panjang, karena itu bisa memicu bakteri-bakteri jahat datang dan menginfeksi organ reproduksi kita ya kan. Tapi juga jangan sampai botak, karena bulu di kemaluan kita itu juga berfungsi untuk menjaga pH atau kelembapan di organ reproduksi kita. Terus juga kalau untuk remaja yang udah menstruasi, kayak misalkan kita tuh harus ganti pembalut setiap 4 jam sekali, karena kalau misalkan kita ganti pembalut kayak cuman 1 hari 1 kali, 1 hari 2 kali, itu tuh nggak baik untuk organ reproduksi kita, bisa memicu kelembapan dan lain-lain. Terus juga untuk laki-laki juga seperti itu. Dan yang selanjutnya juga kita bisa cari support system yang baik dan tidak toksik gitu. Jadi karena support system ini tuh pastinya berpengaruh banget untuk kita menjalani hari-hari kita sebagai remaja dengan bahagia dan ceria. Next slide. Nah, terus ini nih harapan remaja. Sebenarnya kan Sentra Mitra Muda sendiri itu tuh fokus terhadap remaja dan isu kesehatan seksual reproduksi, dan kita juga sering nih berkegiatan bareng remaja, mendampingi remaja juga gitu. Dan dari kegiatan-kegiatan tersebut nih banyak hal yang jadi harapan bagi remaja untuk kehidupan remajanya nih. Ada banyak poinnya, teman-teman bisa lihat seperti remaja terhindar dari penolakan, stigma, dan diskriminasi, remaja ingin terpenuhi haknya dan bisa memperjuangkan hak-hak teman sebayanya. Kayak yang tadi kita punya
10 hak kesehatan seksual reproduksi, kita perjuangkan hak kita juga ya jangan melanggar hak orang lain karena kita pun nggak mau kan ketika hak kita tuh dilanggar. Dan remaja juga ingin terlindung dari kehamilan yang tidak diinginkan, risiko aborsi tidak aman, IMS, HIV, dan kekerasan seksual. Remaja juga ingin sehat dan terpenuhi haknya dan mendapatkan pelayanan kesehatan ramah remaja tadi yang aku bilang, yang bahwa di setiap puskesmas itu sebenarnya ada yang namanya pelayanan kesehatan khusus remaja. Terus juga remaja ingin merasa aman, dihargai, terlindungi secara hukum, dan lainnya itu terus juga bisa bertanggung jawab dalam pengambilan keputusannya, juga tersedianya pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi yang komprehensif. Nah, sebenarnya untuk pendidikan kesehatan seksual reproduksi ini belum banyak ada di sekolah-sekolah. Kalau misalkan dari Sentra Mitra Muda sendiri itu biasanya itu kami ada sekolah dampingan di mana kita juga punya modul pendidikan Kespro. Jadi di situ dari Sentra Mitra Muda juga ada program untuk melatih para guru untuk menyampaikan pendidikan Kespro ini terhadap murid-muridnya. Cuman kalau dari pemerintah sendiri itu sebenarnya ada kebijakannya, cuman belum terrealisasikan. Terus juga harapannya ya itu kemudian nanti terrealisasikan gitu. Terus juga berharap tersedianya pelayanan kesehatan yang youth friendly services, yang ramah remaja. Tuh, next slide. Nah, ini ada satu poster yang menarik sih, satu gambar yang menarik. Dan dari gambar ini kita bisa lihat, bisa kita simpulkan ketika seorang remaja nilai matematika atau nilai bahasa Inggrisnya itu kurang baik, itu tuh nggak terlalu berdampak gitu, nggak seberdampak itu. Tapi ketika seorang remaja nilai pendidikan kesehatan seksual reproduksinya itu kurang baik, nah itu dampaknya luar biasa banget, bisa memicu kehamilan yang tidak diinginkan, kekerasan dalam pacaran, HIV/AIDS dan lain sebagainya itu. Next slide. Nah, satu remaja menjadi korban pun sudah terlalu banyak. Kenapa sudah terlalu banyak? Karena ketika remaja menjadi korban, misalnya contohnya ketika terjadi kehamilan yang tidak diinginkan, terus karena budaya akhirnya mereka diharuskan untuk menikah. Pokoknya karena ini udah hamil nih, ya untuk menutupi aib gitu harus menikah, dan ternyata ketika menikah keadaan emosionalnya masih labil, masih masa remaja ya kan, terus juga finansialnya, ekonominya juga masih belum stabil ya kan. Akhirnya ketika berumah tangga terjadilah KDRT, terjadilah perceraian, kekerasan dan sebagainya macamnya. Itu yang dimaksud kenapa satu remaja menjadi korban pun sudah terlalu banyak. Gitu. Next slide. Nah, seperti yang tadi aku bilang, kalau misalkan di sesi ini aja mungkin nggak cukup. Nah, untuk itu, untuk teman-teman bisa tahu informasi yang lebih banyak tentang kesehatan seksual reproduksi, teman-teman juga bisa kepoin IG-nya Sentra Mitra Muda atau PKBI DKI Jakarta, karena di situ kita juga aktif menyampaikan informasi tentang itu, dan juga kita mengadakan seminar parenting, seminar untuk remaja juga, seperti itu. Oke, terima kasih Kak. Apakah kedengaran suara saya? Oke. Ya, terima kasih Kak Firly yang sudah menyampaikan materinya, sangat bagus. Dan selanjutnya untuk Bang Frans bisa langsung menyampaikan materinya. Waktu dan tempat saya persilakan, Bang. Mohon maaf, Bang, nggak ada suaranya. Belum ada suaranya, Bang.
Oke, sambil menunggu suara Bang Frans kedengaran, untuk teman-teman nanti sesi tanya jawab setelah sesi materi ya. Udah kedengaran nggak? Sudah Bang, sudah. Oke Bang. Oke, nggak usah pakai mikrofon dah. Oke, baik. Terima kasih buat Blessing dan teman-teman dari Duo Channel ya. Dan juga teman-teman yang masih stay, ada 18 orang ya, mantap nih. Dan juga buat Vini, kok Vini sih? Firly, makasih tadi ya buat materinya, udah sharing. Benar-benar pendekatannya itu cocok sekali ya untuk remaja. Dan saya yang termasuk remaja akhir juga ya, cocok sekali sepertinya. Ya, jadi kita di sini saya akan lebih banyak sharing ya. Pengalaman saya juga kerja di isu HIV narkoba selama 10 tahun terakhir. Itu tidak jauh dari aktivitas apa ya yang beresiko lah dari segi seksualitas gitu. Makanya kegiatan-kegiatan prevention yang sering saya lakukan itu di lapangan sejak tahun 2010, penyuluhan-penyuluhan akan kesehatan reproduksi kepada remaja, pemuda, orang tua gitu. Dan di Sumatera Utara sendiri ya itu ada dulu namanya CMR. Jadi Sentra Mitra Remaja. Jadi CMM ini mengingatkan saya akan CMR gitu dari PKBI ya. Jadi ini sangat penting ya, apa yang kita bahas ini sebenarnya sesuatu yang jangan lagi deh ditunda-tunda gitu. Kalau bisa sih pakai toa gitu kan. Di setiap sekolah pakai toa, di mungkin di rumah ibadah juga perlu ada pendekatan juga untuk edukasi di segala setting lah harapannya. Karena memang ini masalah klasik yang beritanya hampir tiap hari ya. Misalnya kayak bulan lalu ya kalau nggak salah itu si pemuda dengan si ibunya having sex gitu. Kemudian kehamilan di luar nikah, kehamilan yang tidak diinginkan. Atau baru-baru ini saya baca survei dari 500 orang, itu 33% sudah having sex, ya penetrated gitu. Benar-benar having sex. Oke, bukan kissing, bukan pelukan atau seperti apa, tapi having sex. Nah, untuk ngomongin hal ini memang tidak mudah, teman-teman ya, karena ada ketidaknyamanan pastinya dari beberapa orang yang memang itu berkaitan dengan lingkungan, pola asuh, konsep diri. Jadi apa yang akan kita bahas ini tolong dilihat sebagai sebuah satu kesatuan dengan keutuhan diri kita gitu ya sebagai manusia. Who am I? Nah, itu juga akarnya. Who am I? Siapa sih saya ini gitu. Nah, dari berbagai macam identitas yang melekat pada diri kita, salah satunya adalah unsur seksualitas, kesehatan reproduksi. Nah, di sini bisa dilihat di slide itu ada judul Merdeka Seksual. Ya, nama saya Frans Judia Samosir. Saya berasal dari Medan dan aktivitas saya sekarang ini juga adalah sebagai seorang pengajar dan juga konselor untuk isu HIV dan narkoba. Nah, kenapa saya bilang di sini Merdeka Seksual? Tadi apa yang disampaikan oleh pemateri sebelumnya yang Andina ya, itu sangat luar biasa loh gitu. Hak-hak yang udah dipaparkan 10 gitu. Kalau kita tahu aja itu, terus mau dibawa kemana gitu. Apa makna dari merdeka di sini gitu. Saya membawa judul Merdeka Seksual bukan berarti ngajak orang untuk having sex atau seks bebas, no gitu, bukan. Tapi I know me gitu. Akhirnya aku tahu loh secara seksual itu aku apa, siapa, dan bagaimana supaya aku tetap sehat dan bertanggung jawab terhadap tubuhku dan organ reproduksiku. Bertanggung jawab gitu ya. Nah, itu yang ingin kita semua ya yang 16 orang ini tahu bahwa kita bisa tidak mengulangi siklus yang sama tahun menahun itu yang kita tonton di TV. Nah, memang nggak akan mudah, karena menjadi pendidik sebaya aja nggak mudah ya, ke lapangan gitu. Karena yang lebih enak menjangkau remaja siapa? Bukan saya, tapi sesama remaja. Makanya CMM itu ada, CMR ada untuk melatih. Cuma berapa orang yang mau bersedia untuk dilatih gitu. Nah, itu yang jadi kadang juga beban gitu. Karena usia remaja ini, teman-teman, tantangannya adalah masa badai gitu ya, pengenalan diri, terus boro-boro diminta untuk peduli sama orang lain. Makanya tadi mitos atau faktanya itu dua-dua bisa saja orang berpikir itu fakta. Oh enggak itu mitos. Ada kok remaja yang peduli bla bla. Nah, kalau kita lihat belajar otak gitu ya, otak.
Otak seorang manusia itu, matangnya itu, otak depan, itu usia 25 tahun loh. 25 years old, baru matang. Jadi kalau misalnya usia masih 12 hingga 24, ya wajar. Ketika otak depan aja belum matang. Apa tuh otak depan? Prefrontal cortex itu berbicara soal apa? Kemampuan untuk menganalisis, kemampuan untuk membedakan benar salah, dan berpikir untuk masa depan, bisa mengontrol ego. Ya, itu 25 tahun loh. Jadi saya kalau misalnya baca-baca literatur itu ketawa sendiri. Oh, pantas lah dulu saya itu agak-agak gimana gitu, merasa paling benar gitu ya, merasa tahu segalanya, merasa bahwa I am the best of everything gitu. Dan kadang nggak mau mendengarin orang yang lebih berpengalaman. Tapi ya kalau teman sebaya saya mau dengerin, gitu. Walaupun ya ada syarat lah gitu. Ya, jadi harapannya kita itu merdeka dalam artian bebas dari pembodohan kesehatan reproduksi, tabu-tabu, hal-hal mitos yang akhirnya menyesatkan kita, itu kita merdeka dari situ. Kita mau cari tahu info yang tepat. Dan mudah-mudahan sharing kami ini membantu sedikit gitu, karena memang seperti kata adik tadi, ini perlu diskusi yang panjang. Oke, next slide. Nah, tadi udah dikatakan siapa remaja itu ya. Nah, dari psikologi perkembangannya kita bisa lihat bahwa remaja itu bisa kita lihat di sini ada 4 ya, pra-remaja, prapubertas, remaja awal itu usia 12 sampai 15, lalu remaja pertengahan 16 hingga 18, lalu remaja akhir hingga usia 21 ya. Jadi kalau memang ngikutin acuan ini, kalau masih kuliah ya masih remaja akhir kan gitu. Jadi nggak usah malu juga disebut remaja ya. Saya aja kalau di sampai usia saya segini disebut remaja ya nggak apa-apa gitu kan. Untuk bercanda ya. Nah, ada lihat di situ usia 12 hingga usia 16 ada masa-masa pubertas. Gitu ya. Pubertas itu apa tuh maksudnya, nanti kita lihat. Coba next. Nah, ini dia. Jadi pubertas itu pada remaja itu ditandai 2 hal ya. Yang primer nih, yang paling utama. 1, kalau pada pria itu ditandai dengan mimpi basah. Apa sih mimpi basah? Apakah ketika tidur dia disiram oleh emaknya karena lama bangun gitu kan? Kan bukan seperti itu ya. Nah, mimpi basah itu adalah proses di mana setiap hari itu kan, apalagi kalau hormonnya seorang anak laki-laki udah matang, dia kan akan memproduksi sperma ya di dalam skrotum ya, di dalam testis. Kan ada 2 testis pada laki-laki ya. Nah, di situ kan diproduksi sperma. Nah, sperma itu kalau sudah diproduksi banyak, bagaimana dia harus dikeluarkan? Nah, secara alamiah, sperma itu dikeluarkan melalui mimpi basah. Kenapa disebut mimpi basah? Karena memang si anak laki-laki, ketika dia bangun, loh kok ada cairan di sekitar alat kelaminnya. Itulah dia sperma. Ya, jadi supaya jangan terkejut bagi teman-teman yang mengalami atau yang belum atau yang akan, kita bisa edukasi bahwa jangan terkejut atau jangan bilang itu air pipis gitu. Enggak, itu sperma. Dan ketika ditanya sama teman-teman laki-laki, itu biasanya akan menjawab bahwa dalam mimpinya itu dia having sex. Gitu ya. Jadi dalam mimpi itu dia having sex. Dari 10 orang yang saya tanya, dia ingat itu having sex, 9 orang bilang iya, 1 orang nggak tahu, tapi pagi-pagi udah basah. Nah, seperti itu ya. Oke, untuk cewek itu ada yang namanya menstruasi. Ya, mungkin kalau zaman sekarang ya, mungkin nggak tahu ya Firly kayak mana di lapangan. Misalnya 9 tahun mungkin udah ada yang menstruasi gitu ya, 9 tahun. Makin kemari makin zamannya loh, kok makin cepet ya gitu. Mungkin dulu usia-usia 14, 15 gitu. Tapi semakin kemari banyak faktor kan, zat-zat kimia, makanan kita, lingkungan, dan lain-lain. Itu juga berpengaruh terhadap kinerja tubuh kita. Nah, tapi apa yang penting di sini? Jangan seperti film-film Carrie atau film-film yang apa ya, menertawain kalau misalnya seseorang baru mens diketawain, ih jorok-jorok, udah darah kotor gitu. Nah, istilah darah kotor sendiri itu aja mungkin perlu kita pertanyakan ya. Itu udah stigma juga gitu. Jadi kalau misalnya darah kotor berarti yang mengeluarkan darah itu perempuan kotor. Nah, itu hati-hati kita memakai bahasa-bahasa atau label-label yang ada di lapangan. Itu darah menstruasi loh gitu. Dan gak ada hubungannya dengan kotor bersih dari pikiran kita kan gitu.
Nah, jadi yang perlu diedukasi sama kita, apalagi khususnya anak perempuan, di situ adalah bagaimana supaya menangani rasa sakitnya, kan gitu ya. Bagaimana supaya si anak perempuan memahami bahwa dalam kondisi dia pramenstruasi pun secara psikologis dia berubah ya sifat-sifatnya atau moodnya. Nah, anak-anak cowok ya harus tahu dong bahwa oh iya ya, ternyata kalau cewek lagi mens itu ya agak-agak berubah ya secara psikologis ya, bukan berarti berubah kepribadian gitu. Dan apa yang bisa aku lakukan ya pasti untuk tidak memancing hal-hal yang mengakibatkan kemarahan atau kecewaan, hal-hal negatif gitu. Nah, itulah perlunya memang dialog kesehatan reproduksi ini supaya cowok paham tentang tubuhnya, itu paling pertama ya. Kedua, paham bahwa perempuan juga mengalami dinamika yang tidak sederhana, kan gitu. Oke, next. Slide berikutnya. Oke. Nah, teman-teman ya yang se-Indonesia, pendidikan seks itu tidak ditujukan untuk mengajarkan tentang hubungan seks. Enggak ya. Namun memberi pengetahuan tentang upaya yang perlu untuk kita tempuh supaya menjaga kesehatan organ reproduksi kita. Ya. Karena apa? Ini organ reproduksi itu bisa dibilang harta ya, harta kita gitu. Dan itu kan organ yang nggak mungkin kita pamerkan kan gitu. Itu adalah privacy gitu. Nah, dalam privacy itu ternyata perlu kita tahu ada juga yang namanya kuman gitu ya atau bakteri yang bisa aja menyerang. Makanya dibilang ini berkaitan dengan kesehatan. Lalu, kesehatan itu juga berpengaruh terhadap perilaku kita, bagaimana bertanggung jawab terhadap alat reproduksi kita. Nah, gimana sih maksudnya gitu? Karena ada orang-orang yang memang dia tidak mendapatkan akses informasi ini, lingkungannya juga tidak sebaik kita, akhirnya menjadi objek kan? Objek seksual, objek kekerasan seksual, gitu. Atau dia sendiri nggak tahu bagaimana cara ngebersihin alat kelaminnya, supaya tidak kena kuman gitu ya, atau supaya tidak gatal-gatal gitu. Nah, seperti itu ya. Jadi kita perlu melihat bahwa ini ketika kata-kata sex education, kenapa ya saya aja mikir, kenapa disebut menjaga kesehatan reproduksi? Kenapa tidak dibilang aja belak-belakan menjaga kesehatan seksual? Nah, hal itu juga perlu kita pikirkan ya. Apakah karena tabu bahwa kalau udah dibilang menjaga kesehatan seksual, oh pasti hubungan seks. Nah, kan gitu ya. Jadi kita mulai berpikir kritis, ini mau dibawa kemana bahasa-bahasa ini dalam artian nggak usah takut kita ngomongi hal yang tabu katanya. Karena tadi kan dibilang jadi mau tahu, yang tabu menjadi mau tahu. Yuk ngomongin yuk gitu. Apalagi kalau ada di situ kader atau seseorang yang memang sudah terlatih di bidangnya sehingga itu obrolan tidak cenderung mengarah ke sesuatu yang unfaedah kan gitu ya, sesuatu yang tidak berfaedah. Tahu ya ngomongin unfaedah maksudnya ujung-ujungnya ke vulgar, pornography. Dan itu bukan unsur dari sex education. Nah, di sini dikatakan ICPD ya, setiap remaja mempunyai hak untuk mendapatkan akses dan informasi tentang Kespro berupa pendidikan seks. Terus kalau saya tanya sama teman-teman sini 16 orang, emang kalian atau saya tahu dari mana tuh tentang kesehatan seks? Kalau nggak dari internet sama temen. Boro-boro internet ya, kalau zaman kalian kan generasi Z internet, kalau zaman saya dari teman. Terus temannya ajaran sesat, gitu kan. Terus temannya juga mutar ini, video porno. Taunya dari situ, gitu kan. Nah, jadi apalagi zaman sekarang, kalau dulu itu dengan VCD, zaman sekarang ya ampun HP ya. Nih ya. Tuh. Jadi penyalahgunaan hal-hal yang positif itu yang perlu kita juga kritisi. Next. Nah, mendukung tadi yang disampaikan oleh Firly, keadaan sejahtera fisik, mental, dan sosial, ada 3 tuh ya, fisik, mental, dan sosial yang utuh dalam segala hal yang berkaitan dengan fungsi, peran, dan sistem reproduksi, itulah yang disebut dengan Kespro. Ya, jadi kita bukan hanya ngomongin bahwa ganti celana dalam 2 kali sehari secara fisik sehat kok, nggak ada bakteri, nggak ada kuman. Terus ketika dia dulu korban kekerasan seksual, secara mentalnya nggak diomongin, kayak gitu ya. Atau secara sosialnya, interaksi dengan orang lain. Wah, aku nggak apa-apa kok, aku perempuan, aku kelas 3 di muka bumi. Gitu ya, ladies, gitu ya. Saya sedih sekali kalau memang ada ladies yang masih berpikir bahwa I am the second class citizen of this world, gitu. No, gitu. You are awesome, just like the man, seperti juga anak laki-laki. You are amazing. Nah, itu tolong konsep berpikir secara mental juga kita pahami bahwa utuh ya, manusia itu adalah
tubuh, jiwa gitu ya, dan roh kan gitu. Nah, bagaimana secara tubuh kita dengan alat-alat seksual, secara jiwa kita tahu bagaimana mengontrol gitu ya. Nih, kalau misalnya usia-usia hormon remaja itu libido seksual yang muncul, bahkan sampai usia produktif ya, mungkin usia 35, itu pun terus belajar untuk mengontrol itu. Ya, secara bertanggung jawab. Karena kalau ngikutin apa kata Sigmund Freud, bahwa manusia dikendalikan oleh dua dorongan, yaitu agresivitas dan seksualitas. Itu ngeri loh kan gitu ya. Nah, makanya kalau kita nggak punya mentor ataupun rekan yang bisa diajak untuk belajar bareng gitu, ya memang cara terakhir ya baca dari sumber yang terpercaya, mungkin dari situs BKKBN gitu ya, situs CMM gitu, atau situsnya Duo Channel gitu ya, yang akan terus berbagi. Nah, hal seperti itu perlu kita budayakan, literasi. Oke, next silahkan. Nah, ini ya, tadi sudah saya katakan, jadi case pro bagi kita, remaja atau pemuda, kita bertanggung jawab tentang alat reproduksi kita. Dan kita punya info yang benar mengenai fungsi, peran, dan prosesnya. Next. Nah, jadi pastinya hubungan antara otak dengan alat kelamin, hormon, itu jelas ya. Semua kendali tubuh ini kan di sini. Nah, termasuklah ketika saya bekerja di isu narkoba, apa yang paling dirusak oleh narkoba? Otak, kan gitu, sistem saraf pusat. Apa yang paling dirusak oleh pornografi? Otak. Nah, gitu. Jadi di sini kalau apa yang dikerjakan oleh otak terhadap alat kelamin, dia memproduksi hormon-hormon, ya, hormon testosteron untuk laki-laki supaya bisa produksi sperma, dan hormon estrogen dan progesteron pada perempuan untuk sel telur. Gitu. Oke, next. Nah, mengapa di sekitar kemaluan? Tadi kan apa Firly udah bilang ya gitu. Misalnya kalau dipotong ya serapi mungkin, tapi jangan sampai gundul atau botak gitu kan. Nah, ya benar sekali gitu. Nah, jadi menurut penelitian menjaga suhu sekitarnya agar tetap stabil, menjaga suhu untuk laki-lakinya, menjaga suhu dalam testis agar sel sperma juga tidak mati, dan untuk menjaga keseimbangan hormon, lalu untuk menghantarkan panas keluar dari tubuh, dan terakhir membuat daerah kemaluan tidak terjadi iritasi. Tapi 55 ini pun kalau kita orangnya jorok, dalam artian pakai celana dalam sekali seminggu ganti gitu ya siap-siap aja kalau nggak jamur gitu ya, atau ruam-ruam berkembang lah di situ. Nah, itu yang itu jangan, harapannya jangan. Nah, makanya dibilang tadi sama Firly, kan harapannya bisa tuh 2 kali sehari, apalagi kelembapan ya, kan suhu kita di Indonesia itu keringat gitu, bakteri tumbuh di daerah lembab gitu. Nah, kalau kita mau jujur-jujuran, ayo nih, siapa nih cowok-cowok di sini yang mungkin mengalami kegatelan, gatel gitu ya di daerah kelamin gitu. Nah, coba diperhatikan. Satu, kita pakai celana dalam itu gimana kebersihannya. Kedua, gimana menggantinya. Seringkah gitu, atau side A, side B kata orang gitu kan. Nah, atau yang ketiga, terlalu ketat tuh pakai celana jeans atau celana-celana ketat gitu, nggak mau kalah sama beberapa orang kan gitu. Saking ketatnya ya, itu kan panas ya. Ini khusus untuk buat ladies juga, buat yang cowok-cowok, tapi teman-teman yang cewek biar tahu, kenapa ya tubuh itu punya sistem otomatis ketika skrotum ya, tahu ya skrotum itu mungkin buah zakar lah kalau di lapangan, apa namanya bahasanya, tapi kalau bahasa yang lebih vulgar lagi, ya masing-masing sudah mendengar ya di lapangan gitu. Nah, skrotum ini kenapa ya waktu suhu dingin ya, buat cowok-cowok dia melekat ke tubuh, ya kan? Tapi kalau dia dalam suhu panas, itu dia menggantung, dia menjauh dari tubuh kita. Itu alamiah loh. Itu adalah respon otomatis dari tubuh kita untuk menjaga kesehatan dari sperma. Jadi makanya dilarang sekali untuk cowok-cowok ini terlalu sering pakai celana ketat gitu, yang berlebihan berhari-hari gitu. Karena panasnya itu akan sangat-sangat panas jadinya skrotumnya, karena terus dia melekat ke tubuh. Gitu ya. Oke, next. Ya, lanjut, Karis.
Iya, ini dia. Nah, cara membersihkan alat kelamin ini ya ini teknisnya jadinya ya. Khusus untuk ladies itu kan tidak memerlukan banyak sabun. Udah pasti tahulah kalau kita-kita di sini ada khusus untuk yang perempuan nih ya. Bersihkan dari depan ke belakang. Ya, karena apa? Kalau dari belakang ke depan itu ada loh nanti bisa kotoran-kotoran dari pembuangan yang di belakang itu terseret ke depan. Nah, itulah untuk mencegah juga kan double double apa namanya ya? Infeksi. Nah, itulah. Jadi double penularan. Oke, baru yang ketiga, bersihkan lipat-lipatan kulit setelah buang air kecil. Baru yang keempat, keringkan setelah buang air. Memang perlu sekali kering ya, baik laki-laki ataupun perempuan, karena kelembapan tadi, kan jamur suka tumbuh di situ. Lalu jangan terlalu pintar atau terlalu maju menyemprotkan parfum ke alat kelamin ya. Mungkin terlalu sering ke nonton film-film yang apa ya barat gitu yang lucu-lucuan terus supaya wangi tubuhnya disemprot juga ke kelaminnya ya. Jadi itu tidak benar. Kemudian terakhir ganti celana dalam minimal 2 kali sehari atau bila basah. Nah untuk laki-laki kok kesannya 3 ini sedikit sekali dibanding perempuan ya. Kalau mau jujur-jujuran secara subjektif ya saya berpikir memang perempuan itu luar biasa sih apa namanya usahanya untuk menjaga kesehatan reproduksinya atau organ seksualnya karena itu kebanyakan di dalam loh rahim, mulut, vagina, apa namanya serviks, ovarium itu di dalam semua loh kebanyakan gitu kan. Nah kalau laki-laki kan bukan berarti kebanyakan di luar gitu, tapi itu sangat kelihatan dari luar organ-organnya. Nah untuk laki-laki bersihkan alat kelamin setelah buang air, pakai celana dalam dan luar yang tidak ketat, cuci tangan sebelum dan sudah buang air kecil. Nah ini juga ya sangat penting ya buat kita teman laki-laki kalau udah buang air kecil kita menyentuh alat kelamin kita dan di situ juga ada kelembapan bakteri tiba-tiba kita udah selesai nggak cuci itu menurut saya tidak beradab gitu ya maksudnya itu kebersihan loh gitu kan. Jadi kita harus juga bertanggung jawab pada diri dan orang lain yang akan mungkin salaman dengan kita gitu. Itu loh butuh tanggung jawabnya ini. Jadi bukan hanya soal seks gitu atau organ reproduksi. No, ini juga berkaitan dengan orang lain gitu. Oke, next. Oke, nah ini saya mau membahas sedikit tentang pacaran ya. Ini juga termasuk dari spektrum kesehatan reproduksi. Karena itu tadi saya bilang kan, tahun 2011 saya kerja di isu HIV masih baru-baru 2 tahun, ketemu dengan orang CMR, ketemu kasus satu aja. Dia anak SMA gitu kan, hamil, terus pengen datang ke kita punya rumah singgah gitu ya, terus pengen tahu cara menggugurkan gimana. Ya kalau dari segi apa ya nilai-nilai pribadi gitu, aduh shock ya, aduh oh my god gitu, oh my god ini gimana ya gitu. Nah kita konseling, ya setidaknya dia menerima dulu keadaan, damai dulu ininya walaupun itu nggak mudah, terus supaya dia lebih apa nama rasional memutuskan ke depan bagaimana. Dan kita nggak bisa bantu ranah privasi orang ya kalau memang dia sudah tidak bagian kita hanya bisa konseling saat itu. Dan akhirnya singkat cerita kita tahu bahwa mereka akhirnya dinikahkan di kampung. Bukankah ini kisah yang tidak 1-2 orang gitu ya? Ini saya gini karena ya ampun gitu. Ini bukan kisah yang 1-2 orang teman-teman. Ini kisah yang nyata. Apalagi kalau kita sering berinteraksi di lapangan dan ketemu dengan remaja-remaja atau pemuda-pemuda yang memang mereka minim akses terhadap informasi ini gitu ya. Dan dimulai dari mana gitu? Ya katanya pacaran-pacaran, tapi rupanya tidak sehat pacarannya gitu ya. Oke, next. Nah, bisa lihat di sini ya, ini hasil survei juga loh gitu. Berhubungan seksual pertama kali usia 15 sampai 19 tahun. Wow. Ya, baru presentasi paling tinggi terjadi pada umur 17 tahun. Ini konsep dari mana ya? Gitu. Ini konsep dari mana ya? Jadi saya kadang maksudnya berkonsep dari mana? Apa yang menyebabkan mereka seperti itu? Penasaran? Ya kan? Kemudian ada peranan dominan di situ. Makanya di sini saya bukan bilang bahwa laki-laki itu predator gitu ya. Tapi buat teman-teman laki-laki ataupun perempuan sangat penting untuk itu tadi self-esteem. Self-esteem bahwa aku menghargai diriku, aku tahu tanggung jawabku secara reproduktif dan secara seksual. Terus
ketika ada whisper bisik-bisik dari cowok atau dari cewekku untuk having sex gitu, kan gitu ya. Apakah ini wujud dari menghargai diri saya? Coba dipertanyakan gitu, ya. Karena kalau memang di luar negeri itu kalau konsen gitu ya, konsen itu artinya suka sama suka, never mind, I don't mind your business, aku nggak peduli, kan gitu konsepnya. Nah, tapi apakah itu kita terapkan di Indonesia gitu, dengan nilai-nilai kita yang ada gitu, dan dengan kasus-kasus yang ada, gitu ya. Karena kalau saya ngomong ke lapangan, misalnya karena SMA tentang HIV, saya nggak akan ngomong loh, adik-adik untuk menghindari HIV itu, kalian jangan melakukan hubungan seks. Oke. Kalaupun kalian melakukan hubungan seks, B, yaitu berpasangan dengan satu orang yang setia. Nah, kalau kalian nggak bisa setia, kalian C ya. C itu apa? Kondom. Bisa dong saya di demo gitu ya. Padahal itu fakta di lapangan. Mau bilang sama orang jangan seks bebas, aduh omong kosong gitu. Walaupun saya nggak bilang jangan, maksudnya udah kita nggak usah lagi pakai kata-kata jangan. Nah, pakailah bahasa yang lebih membumi gitu. Apalagi kalau kita di lapangan ya. Saya nggak pernah lagi tuh bilang, kok jangan having sex. Tahu-tahu 5 menit kemudian dia udah kedapatan having sex. Ya jadi lucu kadang memang kalau kita mau apa ya di settingan formal dan sama setting lapangan, kita tidak menjadi diri kita. Tapi di sini saya coba mau bilang sama teman-teman, itulah yang saya alami di lapangan, bahwa saya berharap untuk tidak terjebak pada yang namanya apa ya, kepalsuan gitu, bahwa bangsa kita sedang masalah loh tentang ini, narkoba, HIV gitu, seks beresiko gitu. Nah, saya pakai istilah seks beresiko loh. Dan benar sekali kata Paul, semakin dilarang, semakin ingin mencoba. Nah, makanya jangan pakai kata-kata jangan gitu. Nah, edukasi yang holistik itu adalah seutuhnya. Makanya tadi Firly bilang benar, kalau mau tahu seutuhnya, jangan hanya nonton 1,5 jam misalnya. Ya, terus-menerus menggali, terus-menerus diskusi. Nah, itu. Jadi, efek-efek dari seks pranikah ini, lihat nih ya, kehamilan tidak direncanakan. Pengennya aborsi. Ngomong-ngomong aborsi, lihat nggak berita kemarin di TV? Heboh ya, hampir 3.000 loh aborsi, data yang dibilang di berita. Capek deh gitu ya kadang ya, udah nggak, saya nggak bisa terkejut lagi kadang, ya udah gitu. Saking istilahnya, kok aku aja yang mikirin semua misalnya gitu ya, tapi ini tanggung jawab semua loh gitu. Ketika nanti kita calon-calon jadi orang tua, kita gimana, malu nggak sih ngomongin seks? Atau masih kayak Amerika? Amerika saya sekolah di Amerika. Lalu di situ pun masih ada istilah apa tuh, bunga sama apa sih, lebah ya, lebah itu mewakili cowok, bunga itu mewakili cewek. Jadi tetap ngomongin seks aja pakai istilah gitu. Jadi walaupun semaju itu masih ada loh tabunya di sana. Walaupun level tabunya mungkin kalau kita tabu 100% gitu, di sana ya tabunya udah 10%. Kayak gitu ya. Nah, saya pernah juga ke rumah ibadah ngomongin soal HIV tapi nyambungnya ke seks. Ketika di forum bersama di rumah ibadah itu, semuanya tampak senyum. Oh wow, ya. Begitu udah bagi kelompok kecil, ganas gitu. Ya, jadi disitulah saya senang dia ganas gitu, dalam artinya senang dia ganas, dia terbuka sharing tentang pengalaman dia, dan dia tanya sama saya, ini gimana ya? Terus saya salahin gitu, no, ya, kita intervensi dengan tepat gitu, karena remaja loh, remaja itu masih butuh bimbingan juga. Itulah proses dia membentuk jati diri. Oke, next. Ini apa ya, saking pengalamannya jadi emosi. Iya, jadi saya semakin bebas. Ini tadi udah saya bilang ya. Ngomongin ini, mungkin ada orang tua nggak ya yang hadir ya? Tadi dengar-dengar kemarin ada gitu ya, dari Blessing. Makasih kalau hadir di sini, apalagi guru atau pendidik ya, gitu. Bahasa kita untuk ngomongin ini juga, ya seperti saya bilang tadi, salah satunya jangan gitu. Mau nggak kita mendengar gitu, skill mendengar ini gitu. Saya jadi dosen, saya tahu di lapangan bahwa ini sesuatu yang nggak palsu lagi. Saya ngomong di kelas sama mahasiswa saya, siapapun kalian yang mau berbagi, yuk saya terbuka ya. Satu orang akhirnya terbuka, dia jadi simpanan tante-tante.
Terus mau kemana gitu. Terus saya bilang, jangan, kalau nggak nilai kamu E. Oh gitu ya. Oh no gitu. Saya ajak dia untuk melihat who is he, siapa dia seutuhnya sebagai seorang individu. Berkaitan juga dengan kesehatan reproduksinya. Oke, next deh. Ya, ini ya dampak-dampaknya kita udah tahu, pernikahan dini. Angka perceraian di Indonesia, coba deh Google, udah berapa? Kalau di Amerika, dari 2 orang yang kita ketemui, pasangan suami istri, satu pasang bakalan cerai. Jadi udah hampir 50% loh. Di Indonesia gimana? Menuju ke sana enggak? Ya maaf gitu, saya bukan orang pesimis, tapi resiko tinggi ke sana. Karena apa? Itu tadi, menjadi istri, suami aja masih kurang konseling pranikahnya. Itu yang benar-benar normal ya. Ini kan yang terpaksa. Alert from calendar. Oke, CC Indra. Iya, lanjut. Kehamilan remaja tidak diinginkan, penyalahgunaan narkoba, nabza. Saya jumpa klien saya, pengguna narkoba rata-rata remaja usia 14 sampai 25 tahun, kalau dia bilang pemuda. Tahu nggak apa dibilang? Ya, I had sex with 5 of my friends with 1 woman in 1 room. Kan gitu ya. Jadi dia pakai sabu, lalu ada 1 cewek di situ, dia sama 4 temannya, dan mereka having sex di kos. Right? Jadi narkoba, HIV, kesehatan reproduksi itu segitiga ya. Aduh saya lupa ya, Firlia, ada istilahnya ya kakak, apa gitu lupa. Tapi itu segitiganya gitu. Segitiga yang benar-benar nyata di kehidupan remaja. Ngomongin HIV, 640.000 kalau nggak salah ya data hingga Desember 2019 bahwa ada 600 ribuan lebih orang hidup dengan HIV di Indonesia. Berapa persen remaja? Saya nggak tahu sedetail itu, tapi di Kota Medan sendiri, bulan Januari 45 orang terinfeksi HIV. Gitu ya. Dan itu pemuda. Dan itu apa? Kalau kita kaitkan ke seksualitas, teman-teman remaja laki-laki yang masih bertanya pada orientasi seksualnya. Akhirnya dia seks dengan lelaki. Lelaki seks dengan lelaki. Sedih saya dengar karena oh my gosh gitu, hanya gara-gara bingung gitu ya, mencari tahu tapi ya tidak bertanggung jawab terhadap diri gitu. Oke, yang di sini ada aborsi. Oke, I'm against abortion. Oke, kok mati sih? Oke, enggak. Baik, lanjut deh. Ini saya mau tutup lah ini ya, soalnya udah setengah jam juga. Nah, boleh next lagi? Nah, ini tadi udah ya, kehamilan remaja itu sangat berisiko tinggi, pastinya psikologis dan juga kematangan organnya gitu. Ya, pinggulnya dan lain-lain itu berefek terhadap kematian ibu dan si anak. Next. Ya, berikutnya. Ini kita lewati aja. Nah, ini tadi sudah saya katakan, penyakit menular seksual, jangan, gini, kita perlu waspada terhadap COVID ya, tapi kita juga jangan pernah lupa. Ini berkaitan dengan aktivitas seksual, HIV, dan penyakit menular seksual lainnya. Next. Iya, ya. Jadi salah satu hubungan antara KESPRO, kesehatan seksual, dengan HIV, salah satu cara penularannya adalah hubungan seksual. Oke, next. Nah, jadi take home message-nya apa buat kita-kita, termasuk saya nih yang ngomong nih, gitu kan. Satu, kenali diri, gitu. Usia remaja itu indah sekali, gitu ya. Saking indahnya saya teringat lagu-lagu Parameter Rusadi. Nostalgia SMA kita, gitu ya. Nih, orang-orang jadul pasti kenal. Nah, jadi itu di situ saya mau minta untuk, yuk kenali diri, yuk siapa sih saya, siapa sih Firly, siapa sih Blessing, gitu kan. Apa mimpi saya, gitu. Terus bagaimana saya melihat diri saya. Kalau kita masuk ke SOGIP, ya, SOGIP mungkin Firly udah belajar juga ya, sexual orientation, gender expression, itu lebih seru lagi ngomongin, tapi nggak cukup waktu kita. Ya, itu remaja sekarang, kita itu sedang dihadapkan dengan SOGIP, SOGI SC, ya, bagaimana ngomongin soal LGBT, bagaimana ngomongin soal intersex, ada loh ternyata. Nah, kedua, dengan mengenal diri, kita bisa menghargai diri, teman-teman. Ya, dengan menghargai diri kita tahu bahwa tubuh kita bukanlah tong sampah, bahwa tubuh kita adalah sesuatu yang berharga. Sehingga kita mau memanfaatkan hidup kita produktif, merdeka seutuhnya, nah, secara biologis,
psikologis, sosial, dan spiritual. Ya, karena kita adalah makhluk dengan 4 aspek itu. Jadi terima kasih sudah mendengar pesan saya, kita merdeka seutuhnya, menjadi pribadi yang berdaya guna. Terima kasih, saya kembalikan ke Blessing. Apakah suara saya kedengaran? Oke, terima kasih buat Bang Frans yang sudah menyampaikan materinya, sangat bagus sekali juga. Dan buat para peserta bisa juga mengirimkan pertanyaan melalui kolom komentar dan bisa langsung menanyakan membuka suara ataupun video. Sembari menunggu peserta melakukan sesi tanya jawab, ini ada pertanyaan dari saya sendiri buat Kak Fitri. Bentar. Oke Kak, tadi kan Kakak bilang di materi Kakak itu bahwa seorang remaja harus mencari support sistem yang baik dan tidak toksis. Nah, apa sih cara-cara yang harus dilakukan remaja sendiri supaya dia dapat mencari support sistem yang baik dan tidak toksis? Ya, oke, terima kasih Kak. Nah, kalau saya sendiri nih, dari apa yang informasi yang saya dapat juga, gimana sih cara mencari support system yang gak toksik? Nah, yang paling utamanya kita pastinya harus tahu dulu nih informasi terkait relasi yang sehat ataupun yang tidak sehat, atau bisa dibilang toxic relationship ya. Pasti kita harus tahu dulu, karena kalau misalkan kita belum tahu, pastinya kita juga bingung ini tuh support system yang tepat gak sih buat gue gitu ya. Nah, untuk itu kalau misalkan dari relasi sehatnya sendiri, relasi yang sehat itu kayak gimana sih? Simpelnya nih, relasi sehat itu relasi yang setara. Kalau misalkan kita mau tahu nih lebih lanjut, kayak misalnya gue punya satu teman. Nah, dalam 7 hari, misalkan dalam 7 hari itu tuh lebih banyak kita merasa tertekannya, merasa gak dihargai sebagai macamnya, atau lebih banyak bahagianya. Nah, kalau misalkan lebih banyak merasa kita tertekan dan lain sebagainya, itu artinya itu bukan support system yang baik buat kita. Nah, perlu juga kita pahami nih relasi yang setara itu seperti apa, yang sehat itu seperti apa. Yang sehat itu ketika tidak ada penekanan gitu, terus juga sama-sama ada concern, persetujuan gitu, dan juga ya kita di support gitu. Tapi support di sini juga bukan yang kayak ngemong gitu, terus kita diarahkan untuk ini, untuk itu gitu, karena sebenarnya apa yang kita lakukan itu ujungnya pilihan kita sendiri gitu. Nah, jadi untuk cari support system yang nggak toksik ya, yang pertama ya itu kenali dulu, tahu dulu gimana relasi yang sehat yang nggak toksik gitu sih. Oke, baik. Pertanyaan dari saya mau tanya, karena tadi ada pembahasan masalah HIV. Ketika seseorang sudah terinfeksi oleh HIV dan pandangan masyarakat sekitar sudah dianggap hina bahkan dijauhi, padahal pengidap HIV tidak boleh dijauhi. Walau benar mereka sudah terinfeksi, apakah karena kesalahan pergaulan atau tanpa sengaja terinfeksi, seperti ada tenaga medis yang terinfeksi karena kelalaian kerja. Jadi pertanyaan yang mau ditanyakan, ini mungkin untuk Bang Frans sendiri ya, karena tadi kan HIV. Nah, bagaimana menyikapi mengajak masyarakat sekitar supaya tidak membenci atau mengecilkan penderita HIV? Oke, terima kasih Blessing pertanyaannya. Jadi ini berkaitan dengan stigma dan diskriminasi. Ya, 10 tahun saya kerja di isu ini, awal-awalnya mungkin agak tersinggung, dan bahkan saya juga menstigma teman-teman ODA. Ya, gitu, saya takut salaman, tapi itu berjalan
Ntar ya, sebulan ya, sebulan lah baru akhirnya saya bisa mengubah mindset saya bahwa teman-teman ODA atau mereka yang terinfeksi HIV, saya nggak punya hak untuk menghakimi gitu ya, karena akhirnya lihat se-Indonesia bayi terinfeksi HIV itu 3.200-an loh per 2019. Terus bayinya pecandu narkoba, bayinya pekerja seks, kan nggak masuk akal ya. Jadi di sini saya mau bilang bahwa orang-orang itu adalah masih terkena oleh stigma yang lama, informasi yang salah, nah gitu ya. Dan memang individu-individu ini kurang teredukasi. Jadi kalau kita melihat ini di lapangan, apa yang bisa kita lakukan? Pertama ya isi diri dulu, seperti ini juga case pro ya, isi diri dengan pemahaman yang benar tentang HIV. Ya, bahwa itu adalah sesuatu yang tidak berkaitan dengan moral, bahwa dokter pun bisa kena, ibu pun bisa kena, gitu ya. Seseorang yang bantu temannya kecelakaan dan berdarah, gitu bisa terkena juga, gitu. Atau yang dulu kena infeksi dari transfusi darah kena, terus kita salahin, oh transfusi darahnya itu apa namanya darahnya kotor, misalnya gitu ya. Kotor karena apa? Lagi-lagi, pecandu, pekerja seks. Nah, jadi edukasi diri dan dengan sabar, ya seperti saya sabar, edukasi aja orang-orang sekitar kita. Kalau dia memilih untuk tetap menstigma, ya itu hanya urusan dia dengan yang maha kuasa. Gitu jadinya ya. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Bang Franz. Ini pertanyaan dari Kak Tara. Mohon maaf Kak, ini pertanyaannya untuk siapa? Oke, kita lanjut dulu. Untuk Kak Tara bisa memberitahukan pertanyaannya untuk siapa. Ini dari Kak Flora Fitri. Saya mau tanya ke Bang Franz. Tadi kakak ada membahas tentang pacaran. Jadi pertanyaan saya, apa yang harus kita lakukan agar dampak negatif berpacaran tidak terjadi pada diri kita? Terima kasih, Bang. Iya, terima kasih. Saya panggil adik aja ya, karena saya merasa usia saya masih 26 kan. Oke, jadi jadi dalam pacaran itu memang pertama sadari dulu lagi-lagi ya. Dalam sekolah gitu ya, baik itu lagi kuliah ataupun anak SMA, apalagi zaman sekarang makin keren kan, aktif berorganisasi. Tapi perlu ada namanya momen untuk silent, diam gitu ya, dan berefleksi, ya kan? Who am I? Siapa sih saya gitu? Kalau siapa sih sayanya ini masih belum bisa dijawab diri sendiri, klik aja misalnya tes kepribadian online, gratis loh gitu. Jadi keakuratannya pun misalnya contoh MBTI ya, itu juga ngebantu loh. Nah, coba hal-hal simpel itu ya. Lalu terakhir, kamu dari informasi hasil MBTI itu akan kelihatan bahwa si individu ini lemah di sini, kekuatannya di sini. Nah, terus apa hubungannya dengan pacaran? Pada akhirnya, ketika kamu melatih diri kamu untuk melihat bahwa aku adalah individu yang utuh, berharga, ya kan, dan merdeka. Jadi ketika apapun yang diperbuat dalam proses pacaran itu dan ada misalnya hal-hal yang membuat kamu gak nyaman, kamu berani untuk menyuarakannya. Nah, di sini berkaitan dengan komunikasi asertif. Bagaimana gitu ya hal-hal yang di lapangan banyak, misalnya ceweknya kan katanya nih cewek itu kalah di audio gitu ya, si cowok kalah di visual, godaan kan gitu ya. Nah, kalau menurut saya pertanyaan tadi itu mungkin saya bawa arah ekstrimnya itu adalah ke hal yang berkaitan dengan seksual ya, gitu. Kalau kamu menghargai diri kamu, kenali siapa diri kamu, baca bahwa pacaran sehat itu adalah dua-duanya seimbang, dua-duanya merdeka menyuarakan isi hati, dua-duanya bisa bilang enggak tanpa merasa tertekan, ataupun kalau ada debat, tapi menuju kedewasaan, tidak memaksakan kehendak. Nah, itulah yang ideal kan gitu. Tapi bagaimana proses ke situ? Ya, jatuh bangun. Tapi jangan sampai jatuh dan gak bangun-bangun kan gitu. Yang dimulai dari balik lagi kesimpulannya adalah pengenalan diri gitu ya. Dan ketika di lapangan jumpa dengan kasusnya berani untuk menyuarakan bahwa no gitu ya. No. Ya berani mengatakan tidak. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Bang Frans. Untuk Katara dan Karidiwati, ini pertanyaannya untuk siapa ya? Mohon untuk dikasih kejelasannya supaya tahu. Oke, untuk Kak Firly, tadi kan Kak Firly menjelaskan bahwa remaja harus bertanggung jawab dalam mengambil sebuah keputusan. Nah,
mengapa kakak bilang seperti itu? Kenapa? Alasannya kenapa, Kak? Sebenarnya ini balik lagi nih ke slide presentasi aku yang di awal yang tadi, banyak stigma negatif yang ada dari masyarakat ya kan, bahwa remaja tuh nakal, remaja itu apa. Ini kan kenapa bisa terjadi, karena salah satunya ketika remaja membuat suatu keputusan, dia tidak tahu risikonya dan tidak bertanggung jawab atas apa yang dia putuskan gitu. Kalau misalkan kenapa harus bertanggung jawab ya, dengan kita bertanggung jawab, nah kita bisa menumpas tuh tadi stigma-stigma negatif yang ada di masyarakat. Terus juga kalau untuk contohnya sendiri, kayak misalnya kita punya pacar gitu, dan ada dua pilihan gitu. Misalkan pacar kita ajak kita untuk having sex atau apa gitu. Pilihannya dua kan, kita menerima atau menolak gitu kan. Dan di situ yang jadi poinnya tuh, kita harus tahu resikonya apa ketika kita menerimanya gitu. Dan kalau misalkan keputusan kita adalah menerimanya gitu, yuk gitu having sex gitu, kita udah tahu tuh bahwa bisa aja terjadi risiko yang yang mungkin bisa timbul gitu. Dan untuk tahu resikonya sendiri ya pastinya lagi-lagi informasi juga kita harus tahu ya kan, karena kita juga nggak akan tahu kan kalau kita nggak dikasih tahu, kalau nggak kita baca juga, kayak gitu sih Kak. Jadi itu sih kenapa kita harus bertanggung jawab, karena nanti akhirnya risikonya, dampaknya juga ke diri kita sendiri, balik lagi ke diri kita sendiri. Oke, terima kasih. Ini pertanyaan untuk siapa, Kak? Bisa untuk Bang Frans atau Kak Firly, atau mungkin kedua pembicara bisa menjawab. Dan kembali lagi pertanyaan kepada Kak Ridiawati untuk Bang Frans. Kak, apa ada kaitan antara seks dan genetik? Terima kasih. Nah, itu perlu, terima kasih pertanyaannya. Itu perlu kita gali lagi ya. Coba mungkin maksudnya apa gitu kan. Tapi kalaupun nggak bisa dijelasin di sini, saya sharing aja pengalaman ya dan teorinya. Nah, seks itu kan jenis kelamin. Tadi Firly udah bilang, jangan pernah salah pahami, gitu ya. Nomenklatur, kata orang pemerintahan kan. Nomenklatur. Seks itu jenis kelamin. Berarti jenis kelaminnya apa? Male, female. Laki-laki, perempuan. Itulah dia jenis kelamin, seks. Terus ada yang namanya nanti sexual orientation, orientasi seksual. Dia seksnya laki-laki. Kenapa dibilang laki-laki? Karena punya penis. Nah, tapi begitu ditanya, dia tertarik secara seksual, cinta, perasaannya kemana? Ke sesama jenis disebut gay. Kalau laki-laki, perempuan lesbian. Kalau ke antar beda jenis kelamin, beda gender, heteroseksual. Nah, ini aja kita perlu paham gitu kan, karena baru aja kemarin saya ngomong sama teman-teman transgender soal ini. Karena ini perlu pemahaman mengenai siapa sih gitu, dan siapa sih saya, dan siapa sih teman-teman, supaya jangan salah paham gitu. Ujung-ujungnya memang menghargai diri, bertanggung jawab pada diri, benar itu ujung-ujungnya. Nah, kalau ditanya genetik, kalau ngomongin soal aktivitas seksual, ya, itu lebih kepada fungsi otak. Nah, tapi kalau untuk sexual orientation, misalnya dia seorang gay, dia seorang bisex, ya, dia seorang hetero, itu kontribusi gen ada, ya, ada genetik. Makanya ini kontroversi, karena ada orang-orang yang berpikiran bahwa nggak ada tuh namanya gen. Tapi Asosiasi Psikologi Amerika yang menjadi acuan, ya, itu mengatakan adalah faktor genetik, gitu ya. Nah, jadi silahkan digali lagi informasi-informasi. Tapi inilah informasi awal bahwa profesi psikologi yang benar-benar mengikuti apa dari Asosiasi Psikologi Dunia mengatakan bahwa itu genetik. Sama kayak gangguan jiwa. Kontribusi genetik, teman-teman, biar tahu gitu ya, 40 hingga 50%. Pecandu narkoba, lihat pohon keluarganya di atas, pasti ada tuh yang juga pecandu. Resiko dia untuk anaknya 40%. Nah, jadi di sini jangan takut. Makanya kalau saya sharing atau konseling sama teman pengguna narkoba, do not be afraid. Jangan pakai kata jangan tadi ya. Oke. You can make it. You can have an amazing life. Kamu bisa punya hidup yang luar biasa loh, turunanmu juga loh. Ya.
fokus pada 60%, bahwa menghadirkan lingkungan yang penuh cinta, edukasi yang baik sejak dini, do not be afraid. Gak enak ya, bahasa yang lain gak ada, tapi ketika saya bilang do not be afraid, itu lebih enak dengarnya. Jangan takut, gitu. Ya, oke. Itu hubungan genetik dengan orientasi seksual. Itu ya. Terima kasih pertanyaannya, bagus. Oke, apakah suara saya kedengaran? Kedengaran. Oke, mohon maaf ini dari laptop soalnya HP lagi lost connection. Buat Kak Firly, tadi kan kakak bilang juga kita harus mencari tahu sebuah pendidikan seksual yang baik dan reproduksi yang komprehensif. Nah, cara remaja untuk mendapatkan pendidikan seperti itu dari mana, Kak? Dan bisa kakak kasih tahu informasinya? Kalau untuk pendidikan seksual reproduksi sendiri tadi seperti yang udah aku bilang, di kebijakan Gubernur DKI Jakarta itu sebenarnya ada tuh Pergub nomor 31 tahun 2013 pas zamannya Pak Jokowi menjabat, itu tentang penyelenggaraan pendidikan kesehatan seksual reproduksi, itu di DKI Jakarta. Kalau di daerah lainnya sepertinya belum ada. Dan karena di sekolah-sekolah juga kita tidak diinformasikan gitu kan, terus ya mau nggak mau kita harus cari informasi itu sendiri, carinya kemana ya kan. Kalau misalkan aku sendiri biasanya cari di sosial media, di artikel-artikel yang pastinya juga, nah ini nyambung juga nih ke pertanyaan Kak Tara sebenarnya, gimana cara kita tahu informasi itu benar, terpercaya atau ya tepat seperti itu. Nah, kalau aku pribadi nih, kalau di sosial media biasanya dia kan kayak apa ya, bentuknya kayak visual gitu kan, kayak gambar-gambar kayak gitu. Nah, biasanya di bawahnya di captionnya dia juga sertain tuh apa yang jadi informasinya. Nah, biasanya kalau yang terpercaya itu di bawahnya dia juga sertakan sumbernya, dia dari mana merujuk itu, karena kan ya itulah yang informasi yang bisa kita percaya, yang valid gitu. Dan kalau dari artikel itu biasanya kalau aku pribadi itu lihat dari ada nggak nih nama penulis artikelnya siapa gitu kan. Itu kan bentuk tanggung jawabnya dia kan, berarti dengan dia menulis artikel itu. Terus juga sumber-sumber referensinya itu dari mana, itu sih Kak. Kalau misalkan untuk pendidikan Kespro sendiri itu teman-teman juga kalau di sosial media, di Instagram itu teman-teman bisa pantau IG-nya Sentra Mitra Muda, PKBD Kala Jakarta, terus juga ada tabu.id, terus ada Dr. Gens, itu banyak banget sebenarnya sekarang tuh LSM, akun Instagram, aktivis yang memperjuangkan isu itu. Oke, terima kasih Kak Firly. Buat para peserta juga bisa menyampaikan pertanyaan lagi. Dan untuk Bang Fran sendiri, tadi kan Abang juga bilang ada keuntungan seorang remaja ketika berani bertanggung jawab dalam menjaga kesehatan reproduksi dan seksualnya. Nah, apa aja sih Bang keuntungan bagi remaja sendiri ketika berani bertanggung jawab dalam menjaga kesehatan reproduksinya, Bang? Ya, terima kasih. Ya, the answer is living a full life, kan gitu ya. Jadi hidup yang tanpa beban, tanpa paksaan, gitu ya, menjadi diri sendiri. Aku nggak mau nikah, misalnya gitu kan. This is my choice, kata si perempuan. This is my choice, kata si laki-laki. Nah, terus tekanan sosial bilang, kamu udah usia segini, kamu udah usia segitu. Terus dia tersenyum, thank you. Enak ya gitu, artinya merdeka gitu. Mau apapun yang kamu bilang gitu ya, tidak pernah merusak harga diriku. Awal-awalnya iya, sakit kuping gitu, apalagi aku belum pernah ngomong atau belajar soal kemerdekaan reproduksi dan seksual. Oh ternyata ini hakku ya. Gitu. Jadi ketika kita belajar hal-hal seperti ini, kita coba aplikasikan, karena ujung-ujungnya yang merasakan hasil enaknya adalah kita juga gitu. Bahwa apapun kata orang di luar sana gitu ya, kita nggak terikat oleh apa yang mereka katakan gitu ya. Tapi dari segi pencerahan pribadi, setelah aku belajar Kespro, setelah aku belajar kesehatan seksual, oh gini rupanya yang baiknya aku lakukan ya.
Contoh kecil, iya dibilang sama orang di luar gitu ya, bahwa kalau nggak mau hamil udah lewat belakang aja. Saya dengarnya oke. Gitu. Terus pilihan dia apa? Perilaku berikutnya. Nah, kalau kita mau bilang, ya itu kan hakku, tubuhku. Ini bisa lebih jauh gitu. Sangat-sangat bisa menimbulkan perdebatan gitu. Tapi saya mau bawa aja dulu ke level yang sederhana. Ketika kamu melakukan segala sesuatu, paham benar nih bahwa apa konsekuensinya. Dan kaitkan dengan harga diri saya gitu ya, tanggung jawab saya. Nah, mudah-mudahan apa yang kamu lakukan itu harmonis dengan nilai-nilai yang kamu anut, pemahaman yang kamu anut, dan tanggung jawab yang kamu pegang. Itu sih harapannya gitu ya. Oke, jadi kalau kasarnya gitu ya. Kalau ada yang berani bertanya di sini, oke, jadi Kak Frans gitu mendukung seks bebas. Saya tertawa. Itu aja jawaban saya gitu ya. Padahal karena kan kita sudah belajar dari tadi ya, ujung-ujungnya apa gitu. Ujung-ujungnya apa? Know your rights gitu ya, kenali hak kamu gitu ya. Dan bertanggung jawab terhadapnya. Gitu. Oke, terima kasih. Ini semangat sekali ya. Terima kasih Bang Frans atas jawabannya. Sambil menunggu pertanyaan dari peserta lagi, ini pertanyaan buat Kak Firly. Tadi kan kakak juga bilang remaja harus aman, dihargai, dan dilindungi secara hukum. Nah, apa sih yang harus dilakukan remaja sendiri supaya mereka merasa aman, dihargai, dan terlindung dari hukum? Ya, oke, terima kasih Kak Karis. Untuk supaya kita merasa aman, dihargai, dan merasa dilindungi secara hukum, itu sebenarnya kita tadi balik lagi harus tahu hak dulu. Terus dari pribadi kita sendiri kita harus tahu nih batasan diri kita, karena batasan diri seseorang dengan orang lain itu berbeda. Kayak misalnya aku itu misalnya simpelnya nih nggak nyaman aku kalau misalkan dirangkul sama teman lawan jenis aku gitu. Tapi misalkan Kak Haris berbeda nih, kalau Kak Haris ya fine fine aja, siapa aja yang mau rangkul gue gitu ya. Nah, ini kan sebuah batasannya, dari batasannya aja udah berbeda nih. Nah, terus udah gitu pastinya kalau misalkan kita udah tentuin batasan kita seperti apa, ketika ada batasan kita dilanggar atau ya dilanggar oleh orang lain, kita kan tahu nih kan. Nah, supaya kita tetap merasa aman dan terlindungi, nah kita perlu juga nih, tadi udah disinggung juga sih sama Kak Frans tadi terkait bertindak asertif. Jadi kuncinya itu sih, ketika batasan kita dilampaui, dilanggar, kita bisa jujur, kita bisa bilang apa adanya. Misalkan ada temen cowok yang akhirnya ngerangkul aku, terus aku bilang maaf ya, gue nggak suka nih kalau misalkan dirangkul kayak gini, kayak gitu. Sesimpel itu sih. Terus selain itu, kalau misalkan merasa aman secara hukumnya sendiri, ya pasti itu tahu hak, terus juga tahu apa upaya pemerintah untuk memenuhi hak kita, karena kan sebenarnya di pemerintah sendiri juga ada undang-undang, kayak misalkan kalau dari cyberbullying sendiri itu ada UU ITE, terus juga kekerasan dan pelecehan seksual itu ada undang-undangnya tersendiri, terus juga ada yang namanya lembaga bantuan hukum. Nah, akses. Dan kalau misalkan kita udah tahu itu semua, dan kita nanti akhirnya akan merasa aman, nyaman, dan terlindungi. Makasih Kak Frans. Makasih Kak Firly. Untuk Kak Firly dan Bang Frans, bagaimana upaya pemerintah sekarang ini dalam melindungi kekerasan seksual? Oke, kalau nanti Firly tambahin lah ya, mungkin lebih. Yeah. Tapi kalau saya sendiri masih memandang positif ya. Masih ada program-program kayak kemarin itu di sebuah desa, saya masuknya dari narkoba. Tapi ternyata gerakan untuk pencegahan atau penanganan KDRT gitu ya, itu jalan loh gitu ya. Tapi lagi-lagi tapi ya gitu. Kendalanya di lapangan apa? Tabu, stigma, takut. Belum lagi law enforcement mungkin ya. Karena contohnya gini ya, nyata nih gitu. Si pekerja sosialnya stres gitu ngomong ke saya, kayak mana ya Pak Frans ini ya, ada kasus kelas 1 SD perempuan diperkosa kakak kelasnya kelas 6 SD laki-laki. Ketahuan, jumpa 2 keluarga, damai 2,5 juta. Ngeri ya gitu, harga hidup
keperawanan, harga diri 2,5 juta. Terus pekerja sosialnya mau bisa apa? Marah-marah. This is my child, not your child, kan gitu ya. Terus saya yang mendengar sharingnya bisa apa? Hanya bisa marah, maki gitu ya. Dalam artian di sini bukan pesimis, tapi iya ya gitu ya. Kalau kita mau ngurusi yang di hilir, capek deh gitu. Tapi selagi bisa, ayo ngurus yang di hulu. Yaitu kita nih sekarang nih, gitu. Tamara, Clara, Anissa, Minta dan semua teman-teman. Gimana ya supaya mencegah itu nggak muncul lagi kan gitu ya. Kalau pemerintah kita harapkan atau kita salahkan, aduh sampai kapan gitu. Nah, tapi apa yang bisa aku lakukan ya? Pertama, aku hargai diri, aku tahu tentang kesehatan reproduksi. Nanti aku mau menikah, aku harus tahu pasanganku gitu ya. Kalau katanya istilah Jawa bibit bebet bobot gitu misalnya kan. Jelas, semua jelas gitu. Konseling pranikah jelas, sampai ada juga sahabat saya yang dia milih suami yang bantu dulu Frans temanku, calon suamiku tes HIV. What? Gitu. Iya, dia udah terbuka kok bahwa dia dulu nakal, main-main gini. Wow, saya bangga gitu. Ini cewek tahu, pinter, cerdas gitu ya. Cinta, tapi cinta ini bukan tanpa logika gitu kata Agnes Monica kan gitu. Nah, jadi di sini balik lagi gitu ya. Ada saya merasakan kok bahwa pemerintah nggak diam. Tapi tinggal bagaimana kita juga masyarakat turut berpartisipasi itulah di lapangan ya, dimulai dari keluarga dulu. Oke, terima kasih. Kak Firly, ada tambahan Kak dari pertanyaan tadi? Ada nggak upaya dari? Setuju banget sih ini sama Frans, benar banget. Karena kalau misalkan kita bicara soal negara yang emang wajib untuk memenuhi hak warganya juga, kalau kita lihat aja nih HAM, HKSR itu ada banyak banget dan pasti untuk ngurusinnya gitu, untuk memenuhinya itu juga nggak mudah gitu. Maka ya benar tadi aku setuju banget sama pendapatnya Kak Frans tadi, kita harus mulai juga nih dari diri kita sendiri gitu kan, penuhi dulu hak kita, penuhi hak orang lain gitu, jangan langgar hak orang lain. Nah, bisa kita lanjut kemudian ke advokasi ke pemerintah. Mungkin ada beberapa hak yang belum dipenuhi sama pemerintah nih, kita ingatkan. Mungkin bisa saja karena banyak yang harus dikerjakan gitu, jadi terlupakan atau emang belum terencanakan, kayak gitu sih Kak. Dan saya boleh nggak? Boleh ya, Pak. Dan inilah justru, ini kan remaja-remaja yang pintar, cerdas, benar dibilang Firly tadi, advokasi. Nah, skill riset, skill advokasi berbasis data, itu kita masih perlu terus-menerus tingkatkan. Jadi bukan hanya kita misalnya demo-demo gitu kan, bukan berarti saya nggak setuju demonstrasi gitu ya, tapi kadang ketika ditanya, ngapain kamu di sini, ikut-ikut aja, oh gitu ya, sayang gitu kan. Jadi ayo nih generasi-generasi jago riset deh gitu, keren loh riset di isu ini gitu. Kalau kita mau menghasilkan sebuah temuan, baru kita jadikan data advokasi gitu ya. Thank you. Oke Bang, terima kasih nih. Pertanyaan terakhir karena juga CMM mau mengadakan acara, ada nggak sih Bang pesan-pesan buat Abang dan Kakak sendiri, buat anak-anak remaja yang ada di sini? Ada nggak sih pesan-pesan khususnya? Ya, kalau dari aku dulu ya. Kalau dari aku, satu, terima kasih buat 16 orang yang bergabung di Google Meet ini, gitu ya. Teman-teman, saya nggak pernah lagi mempermasalahkan, aduh, jumlah berapa ya? Karena akhirnya 10 tahun ini saya belajar. 100 orang dengar informasi, tapi cuma 2 orang yang follow up. Itu pun udah syukur gitu ya. Nah, jadi saya berharap dari 16 kita itu, kalaupun belum ke orang lain, sadari dulu bahwa iya ya, penting ya mengenali fungsi-fungsi seksual, kesehatan reproduksi, supaya aku bisa bertanggung jawab pada diriku, karena efeknya akan panjang, yaitu ke keturunanku juga, ke keluarga besarku juga, karena kita di Indonesia kan extended family ya budayanya ya. Nah, jadi itu juga jadi aspek-aspek yang perlu kita pertimbangkan. Nah, terakhir buat teman-teman, bahagia selalu. Bagaimana cara bahagia itu? Temukan tujuan kita hidup. Itu dia. Terima kasih. Bang Frans, Kak Firly, pesan khusus Kak buat anak-anak. Mau ucapin terima kasih dulu nih ke Kak Haris juga yang ngadain seminar ini. Terus juga makasih buat 16 orang, 15 orang ya, soalnya saya yang nggak tahu. 15 orang yang udah standby nih dari awal sampai akhir untuk
belajar sama-sama gitu ya, karena di sini aku juga masih belajar sama. Dan untuk pesannya sendiri simple aja sih, tadi masih terkait sama presentasi aku. Yuk cari tahu biar nggak tabu. Dan oh iya Kak Haris, aku numpang promosi sedikit ya. Jadi tadi betul banget yang dibilang Kak Haris, tadi kita abis ini mau adain seminar buat remaja juga. Jadi teman-teman atau mungkin di sini kalau misalkan ada orang tua bisa sampein juga ke saudara atau remajanya, bisa lihat di IG Sentra Mitra Muda karena kita bakal adain seminar buat remaja juga. Itu kita rutin setiap minggu, dan untuk parentingnya juga itu sama di PKBI DKI Jakarta. Ya, Bang Frans, ada yang mau dipromosikan, Bang? Ya, promosi, follow Instagram ya. Instagram saya Frans Judia Samosir. Digabung aja, Frans Judia Samosir. Terima kasih.